Hai, perkenalkan nama saya Christopher Radiana Juliawati, NPM 19170510626. Di video ini saya akan membahas tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang pertama di sini arsitektur von Neumann. Kurang lebih model dari arsitektur von Neumann adalah seperti ini. Arsitektur komputer ini menempatkan program atau ROM-nya dan data atau RAM-nya dalam peta memori yang sama. Arsitektur yang diciptakan oleh Johann von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957 ini memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama unit aritmatika dan logika, yang kedua unit kontrol, yang ketiga memori, dan yang keempat alat masukan dan hasil. Kelebihan dari model arsitektur ini, yang pertama, pengalamatan program dan data fleksibel. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau ROM. Kemudian kelemahan dari model arsitektur ini, yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Kemudian yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Yang kedua di sini ada arsitektur Harvard. Kurang lebih model dari arsitektur Harvard adalah seperti ini. Arsitektur komputer ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM, dan satu lagi untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard memisahkan keduanya. Kelebihan dari model arsitektur ini, yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah. Maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kemudian kekurangan dari model arsitektur ini, yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Kesimpulan perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur model Harvard ini, arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang menempatkan program atau ROM-nya dan data atau RAM-nya dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XS, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.